Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom House of Joy, dimanapun kita berada saat ini, mari bersama-sama kita memuji meninggikan Tuhan. Mari tepuk tanganmu, mari bersuka cita sebab Tuhan kita luar biasa. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami mau katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Oh Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan bercaya.
kami angkat pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dimanapun kita saat ini, mari bertepuk tangan, sebab Tuhan kita baik. Katakan amin. Oh yeah. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber roh kekuatan bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Kami berikan tepuk tangan untuk Engkau, Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Ini setiap kami ya Tuhan. Kami melihat sungguh besar kasih-Mu untuk setiap kami. Engkau baik, Engkau sangat baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian dari hati kami. Kami mau katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, Kau mengasihi setiap kami ya Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu
persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, selamanya Kau ku cinta. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Angkat suaramu sembah Dia. Hari ini kami bawa syukur bagi-Mu, Tuhan ditinggikan, Tuhan Kau disembah. Syukur bagi-Mu Yesus, karya-Mu nyata, kasih-Mu sempurna. Kami bawa syukur hari ini. Doh haralama sando, haleluya. Kami melihat sungguh besar kasih-Mu Tuhan untuk setiap kami. Ya Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Doh dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kau berikan terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh besar karya-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu untuk setiap kami. Kami bawa syukur kami bawa penyembahan kami. Hati kami siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, haleluya. Senang sekali dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua di ibadah online House of Joy pada hari ini. Dan saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan dan di dalam kekuatan kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, minggu lalu kita berbicara tentang emosi dan pikiran, dan saya sempat menyampaikan bahwa tidak ada yang salah dengan emosi, karena emosi merupakan sebuah sinyal untuk kita kembali kepada kebenaran. Nah, bagaimana kita mengendalikan emosi, yaitu dengan cara kita harus mengendalikan pikiran kita, dan kita kembalikan pikiran kita ke dalam perspektif kebenaran. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi bagaimana caranya kita mengendalikan emosi kita yang berasal dari pikiran? Kita harus mengembalikan pikiran kita kepada perspektif kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang sebuah topik dan melanjutkannya, bagaimana mempertahankan pikiran kita untuk tetap fokus dalam perspektif kebenaran. Bagaimana mempertahankan pikiran kita untuk tetap fokus dalam perspektif kebenaran. Bapak Ibu semua, saya akan mulai dengan sebuah catatan yang dicatat oleh Paulus yang terdapat dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu, saya akan mulai dengan frase yang dikatakan orang benar hidup oleh iman. Nah, kalau kita berbicara tentang orang benar akan hidup oleh iman, kita dapat melihat sebuah contoh dari kitab Habakuk atau Nabi Habakuk. Saudara, frase ini juga tercatat di dalam Habakuk 2 pasalnya yang keempat. Dikatakan sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, situasi yang digambarkan di dalam kitab Habakuk atau Nabi Habakuk alami Bapak Ibu, ketika kita berbicara di pasal pertama ini berbicara tentang ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Kalau kita melihat pasal yang kedua itu berbicara tentang apa? Pasal kedua berbicara tentang penyampaian berita dari Habakuk kepada Yehuda. Dan yang terakhir tentunya pasal yang ketiga itu isinya tentang doa Habakuk. Kenapa kitab Habakuk ini ditulis Bapak Ibu? Karena situasi kondisi pada saat itu bangsa Israel mengalami tekanan daripada bangsa lain. Bangsa Israel mengalami penindasan dari bangsa lain dan mereka mendapati, bahkan Nabi Habakuk sendiri mendapati seakan-akan kok orang pilihan, umat pilihannya Allah itu lebih dramatis, nggak enak, lebih dramatis penderitaannya daripada orang-orang fasik. Sehingga mereka bertanya dan mereka sudah berteriak kepada Tuhan, tetapi teriakan pertolongan tidak kunjung datang. Seakan-akan kok Tuhan tidak menolong. Nah, makanya Habakuk di situ di dalam Habakuk 2 ayat yang keempat dikatakan bahwa orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Situasi yang dialami oleh Habakuk Bapak Ibu itu pun juga
dialami oleh kita hari-hari ini. Situasi yang saat tidak mengenakan, situasi di mana tekanan demi tekanan bisa terjadi kapan saja di tengah kita, ataupun kesusahan, penderitaan yang saat ini kita sedang alami Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi di dalam kitab Habakuk itu pun juga dapat terjadi dalam setiap kehidupan kita pada hari-hari ini. Dan terlebih lagi saudara, yang kita alami pun itu dialami oleh yang dikatakan Rasul Paulus. Saudara, Rasul Paulus juga mengalami sebuah kondisi tekanan demi tekanan. Bahkan penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus itu lebih berat, lebih sangat menderita daripada yang hari-hari ini kita alami Bapak Ibu. Nah, coba kita pikirkan baik-baik dalam semua situasi yang kita sedang alami. Apakah situasi yang kita alami hari ini itu mirip kejadiannya dengan Rasul Paulus? Dan apakah kondisi yang kita alami ini juga hampir sama dengan apa yang dialami oleh Nabi Habakuk? Nah, Bapak Ibu semua, salah satu catatan di dalam Roma, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang benar hidup oleh percayanya. Saudara, ada banyak kata, ada banyak pandangan, ada banyak prinsip yang dapat membuat kita percaya. Bisa percaya apa kata orang, bisa percaya apa kata firman Tuhan. Kita bisa percaya apa yang orang katakan tentang kita. Kita bisa percaya apa yang dunia berikan nilainya bagi kita. Atau kita percaya kepada kebenaran. Nah, Ibrani katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang kita tidak lihat. Ketika kita berbicara orang benar hidup oleh percayanya, saudara, pilihannya di tangan saudara. Saudara mau memilih percaya kepada apa kata orang, apa kata dunia, atau saudara percaya apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, ketika kita bicara tentang iman, iman tidak ditempatkan dalam masa-masa kritis, iman tidak ditempatkan hanya dalam masa kesukaran saja, iman tidak ditempatkan pada saat kita mengalami pergumulan beban yang berat, baru kita nyari, aduh di mana iman, kita mau supaya iman kita menjawab segala sesuatu kesukaran yang kita alami. Saudara, iman tidak ditempatkan dalam posisi-posisi sukar, sehingga terlihat seperti kita sedang memaksa Allah untuk menjawab masa sukar kita dengan jawaban kemenangan. Saudara, ketika kita bicara iman, iman juga bukan pasrah dengan tidak punya pengharapan, tetapi iman itu adalah pasrah dengan penuh pengharapan. Iman juga bukan berbicara pasrah kepada sesuatu kondisi, keadaan, tetapi iman itu adalah pasrah kepada Tuhan. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang iman, itu berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam diri kita, yaitu siapa saudara? Kristus yang ada di dalam diri kita, sehingga pada saat saudara memiliki iman, iman saudara bukanlah iman kepada keadaan, iman saudara bukan kepada dirimu sendiri, iman saudara bukan pasrah saudara, tetapi iman saudara ada di dalam Kristus. Sehingga apapun kondisinya, baik dalam masa kesukaran ataupun tidak di dalam masa kesukaran, saudara tetap berjalan di dalam iman kepada Kristus. Sehingga kalau kita melihat apa yang Paulus alami penderitaannya, dan kemudian Nabi Habakuk alami pada zaman Habakuk, mereka dapat berkata, sebab orang benar hidup oleh percayanya. Karena saudara dan saya hidup bukan apa kata orang, hidup bukan percaya apa kata dunia, tetapi saudara dan saya hidup percaya di dalam Kristus. Yang sampai sini mengerti katakan amin. Nah saudara, ada dalam Yakobus 2 ayat yang ke-26 dikatakan juga demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan, perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan percaya kepada Tuhan, hakikatnya adalah mati. Tetapi Bapak Ibu,
Saat iman kita disertai perbuatan percaya kepada Kristus, maka iman kita akan hidup. Sekali lagi saya ulangi. Iman tanpa perbuatan percaya kepada Kristus pada hakikatnya adalah mati. Tetapi saat iman kita disertai dengan perbuatan percaya di dalam Kristus, maka iman kita akan hidup. Bapak Ibu, saya ingat dulu sekali, ada beberapa orang dan beberapa teman-teman, kesaksian, pengalaman rohani. Kalau saudara ingin motor, saudara harus beriman. Dan kemudian saudara yang dikatakan atau yang dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan, dia beli helmnya dulu. Saya beriman, saya punya motor, jadi saya beli helmnya dulu. Terus habis itu saudara dia beriman, dia beli gantungan kuncinya dulu. Mungkin nanti motornya akan nyata, jadi kenyataan dia milik motor. Nah saudara, buat mereka bahwa itu perbuatan yang harus dilakukan supaya motornya terjadi. Motornya nyampe. Atau dulu juga ada orang yang mau keluar negeri. Aduh, saya pengen keluar negeri, saya beriman, saya pengen keluar negeri, pengen keluar negeri karena saya belum pernah keluar Indonesia, belum pernah jalan-jalan keluar Indonesia. Singkat ceritanya dia buat pasportnya dulu. Dengan iman bahwa ketika dia memiliki paspor, dia akan keluar negeri. Saudara, pada akhirnya ada beberapa orang-orang yang sudah miliki paspor selama 5 tahun, sampai pasportnya habis, saudara, Bapak Ibu, dia nggak jalan-jalan ke luar negeri juga. Apakah itu iman? Saudara, apakah itu perbuatan yang harus kita kerjakan? Saudara, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi saudara, setelah saya mereview beberapa evaluasi terhadap apa yang terjadi di dalam pengalaman pribadi saya tentang iman, Bapak Ibu, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi saya mau katakan bahwa iman tanpa perbuatan percaya kepada Kristus, ingat baik-baik. Iman tanpa perbuatan percaya kepada Kristus pada hakikatnya adalah mati. Saudara, saya tidak mau menggambarkan bahwa perbuatannya adalah beli helmnya dulu, perbuatannya siapin gantungan kunci, perbuatannya siapin paspor, saudara. Dan saya nggak mau menggambarkan itu sebagai perbuatan seorang beriman. Tetapi yang saya mau saudara mengerti, pahami, perbuatannya adalah ketika kita tidak percaya, tidak memiliki kepercayaan di dalam Kristus, apa yang Kristus sudah lakukan untuk kita, maka iman yang kita miliki pada hakikatnya adalah mati. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Jadi Bapak Ibu, kita dapat melihat juga contoh dari Bapak orang beriman. Siapa saudara Bapak Ibu namanya? Itu adalah Abraham. Abraham mendapatkan bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar. Seperti bintang di langit, pasir di pantai. Wow, itu banyak sekali saudara. Yang dijanjikan oleh Abraham itu sangat luar biasa. Keturunannya seperti bintang di langit, pasir di pantai. Tapi pada kenyataan yang dia hadapi, Bapak Abraham, dia tidak bisa memiliki keturunan. Garis besarnya adalah kepada istrinya, yaitu Sarah, yang mandul dan dikatakan sudah mati haid, saudara. Kenapa garis besar kepada istrinya? Karena setelah Sarah mati, Abraham menikah lagi dan Abraham punya keturunan, walaupun umurnya sudah tua. Tetapi garis besarnya kepada Sarah, mandul, mati haid, dan tidak mungkin secara manusia, secara biologis dapat menepati janji, menggenapi janji yang Allah janjikan kepada Abraham. Tetapi kita tahu ceritanya bahwa Abraham berusaha dengan usahanya sendiri, berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk apa? Untuk menggenapi janji yang Allah janjikan. Dengan cara apa? Dengan cara adanya Hagar. Dan lahirlah Ismail. Saudara, apa yang dilakukan dengan Hagar dan lahirlah Ismail untuk menggenapi janji dengan usaha pemikiran manusia? Ternyata Bapak Ibu itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang Tuhan tetap
inginkan adalah apa? Yang Tuhan tetap inginkan, dia menggenapi, beriman, percaya kepada Kristus. Apa yang Abraham lakukan? Akhirnya dia bertobat, dia berbalik, saudara. Dia kembali percaya kepada Kristus bahwa Kristus melalui janjinya akan membuat keturunan Abraham seperti bintang di langit, pasir di pantai. Dan akhirnya kita tahu lahirlah Ishak. Saudara, jadi ketika kita melihat contoh dari kehidupan Abraham, Bapak Ibu semua, kita dapat melihat bahwa iman tanpa perbuatan percaya kepada Kristus pada hakikatnya adalah mati. Saudara dapat melakukan segala macam perbuatan setelah saudara ketemu dengan Kristus, dan Kristus memberitahu untuk saudara perbuatan apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan perbuatan konyol dan ternyata itu bukan apa yang Kristus inginkan. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita kembali lagi kepada frase orang benar hidup oleh iman, kita dapat mengerti bahwa ketika kita saat ini ada di dalam kesusahan, ketika kita saat ini ada di dunia, di tengah pandemi yang sedang terjadi, ketika kita ada di masa-masa yang sulit, ketika kita ada di dalam pergumulan, mungkin kita secara indera perasa kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita merasakan sebuah kesulitan, kita merasakan kesedihan, kita merasakan penderitaan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak hidup oleh indera yang kita rasa, oleh pikiran negatif yang menghantui kita, yang membebani kita, tetapi kita hidup di dalam iman. Apa yang Kristus sudah lakukan untuk kita. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Nah, Saudara, Bapak, Ibu semua, sampailah kita sampailah kita kepada satu poin bagaimana kita mempertahankan pikiran kita agar tetap fokus dalam perspektif kebenaran. Ketika kita mengerti bahwa saudara dan saya hidup akan percaya dan oleh iman di dalam Kristus. Saudara, bagaimana saudara caranya kita harus banyak memuji Tuhan. Saudara dan saya harus banyak memuji Tuhan. Sebab apa, saudara? Pujian bukanlah sebuah pilihan. Jika suka untuk melakukan, baru kita memuji. Jika lagi nggak suka, kita nggak memberikan puji-pujian. Saudara, pujian akan tetap baik suka atau tidak suka dalam segala keadaan. Kita harus memuji Tuhan. Nah, saudara, pujian tidak dilakukan pada saat hal fisik sudah ada di depan mata. Artinya, kita dapat berkat, ada uang tiba-tiba. Tuhan kirimkan, ada berkat Tuhan yang berlimpah-limpah di atas meja, saudara. Terus kita memuji Tuhan, oh Tuhan terima kasih. Saudara, pujian bukan berbicara sebuah hal fisik yang ada di depan mata. Pujian terjadi justru ketika dalam keadaan hari ini. Ketika engkau lagi mengalami kesulitan, ketika engkau lagi mengalami penderitaan, ketika banyak beban, banyak pergumulan, saudara memuji Tuhan, saudara, maka engkau sedang mengendalikan pikiranmu, memfokuskan pikiranmu kepada bukan pikiran manusia, tetapi kepada yang kebenaran dan karya Kristus yang Kristus sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Mazmur 104, saudara, katakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudara, seperti yang tercatat dalam Mazmur 100 ayat yang keempat, saudara dapatkah setiap kali kita bangun pagi, kita memuji Tuhan? Kita belum tahu sepanjang hari itu apa yang terjadi, atau kita sudah tahu sepanjang hari itu karena ada pergumulan beban di hari sebelumnya. Tetapi saudara perhatikan, Mazmur 104 katakan, masuklah ke dalam pelatarannya, melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur dan puji-pujian. Saudara, bahkan di dalam Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Dan di ayat 7, saudara, itu dikatakan apa, saudara? Dikatakan bahwa damai sejahtera
Allah turun atas kita semua. Damai sejahtera Allah akan turun. Damai sejahtera Allah akan menyertai kita. Saudara, damai sejahtera tidak datang tiba-tiba. Tidak, saudara. Diawali dengan Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa. Jadi ketika engkau memasuki harimu, pagi hari, engkau bersyukur, bersukacita, menaikkan puji-pujian, apapun masalahmu dari hari sebelumnya, saudara, yang belum selesai, apapun badai kehidupanmu dari hari sebelumnya yang belum selesai, tetapi ketika engkau bersukacita, saudara, maka lahirlah damai sejahtera di dalam kehidupanmu. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, kita sekali lagi perhatikan Paulus. Bagaimana Paulus dapat memuji Tuhan. 2 Korintus 4 saudara, ayat yang ke-8. Dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 menyatakan keadaannya Paulus. Dia katakan, saudara, kami ditindas, kami terjepit, kami habis akal, namun kami tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Saudara, penderitaan jasmani, penderitaan fisik, baik fisik secara tubuh, luka, berdarah-darah, ataupun secara jiwa, tertekan, ditindas, saudara. Namun, Paulus tetap bersukacita. Amin, Bapak Ibu semua. Jadi bagaimana Paulus dapat tetap bersukacita dalam segala keadaan? Saudara, Paulus memuji Tuhan. Paulus tetap memfokuskan pikirannya dengan apa, saudara? Dengan memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara, ingat cerita Paulus yang dimasukkan ke dalam penjara? Paulus dan Silas ketika ada di dalam penjara, saudara. Dikatakan di situ bahwa kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan nyanyian puji-pujian kepada Allah. Saudara, dia ada di penjara, ditindas, tertekan, habis akal. Tapi dia tetap menaikkan puji-pujian kepada Allah. Nah saudara, gimana caranya Paulus bisa demikian melawan segala tindasan, tekanan, apa yang dia alami secara tubuh jasmani dan secara jiwa yang tertekan. Saudara, dia memuji-muji Tuhan, menyanyikan puji-pujian. Maka ketika nyanyian sukacita, nyanyian puji-pujian dinaikkan, pikiran saudara akan terfokus kepada siapa Allah saudara. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang menyatakan berkat, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menjaga, melindungi, berperang bagi saudara, yang mengatasi segala pergumulanmu, maka damai sejahtera itu akan muncul dan lahir di dalam jiwamu yang tertekan, sehingga kau dapat berkata, aku adalah anak-anak daripada Bapa di surga. Amin Bapak Ibu. Nah saudara, Bapak Ibu semua, hari ini bagaimana dengan kita? Hari ini bagaimana dengan kita? Apakah kita memuji Tuhan didasarkan oleh keadaan baik? Atau kita memuji Tuhan karena kebenaran firman Tuhan? Kalau saudara didasarkan hanya keadaan baik, artinya ada berkat di meja saudara yang saudara lihat dengan mata jasmanimu. Tetapi ketika engkau memuji Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan, baik atau buruk kondisinya, kebenaran firman Tuhan katakan, pujilah Dia, hai jiwa. Amin Bapak Ibu. Jadi jika kita mau mempertahankan agar kita tetap dalam perspektif kebenaran, saudara dan saya, banyaklah memuji Tuhan. Karena dari pujian kita akan lahir damai sejahtera yang memenuhi jiwa kita. Kita tidak bisa memuji Tuhan dengan pikiran negatif.
Tetapi saat kita mengerti bahwa orang benar hidup oleh iman, oleh percayanya, maka sekalipun keadaan kita, pergumulan dalam beban yang berat, saudara dan saya memuji Tuhan bukan didasarkan oleh kondisi yang dialami, tetapi oleh kebenaran yang hidup di dalam hidup saudara. Dan kebenaran itu akan membebaskan pergumulan, beban hidupmu. Karena setiap kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak daripada Bapa di surga. Amin Bapak Ibu semua. Jadi hari ini Bapak Ibu, bagaimana kita dapat mempertahankan pikiran kita fokus kepada perspektif kebenaran. Bagaimana kita dapat mempertahankan pikiran kita untuk fokus dalam perspektif kebenaran. Ingat baik-baik, orang benar hidup oleh percayanya. Banyaklah memuji Tuhan, karena pujianmu akan memfokuskan pikiranmu kepada Bapa di surga dan kebenaran. Yang percaya katakan amin. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk firman yang kau sampaikan, untuk renungan yang hamba-Mu telah bagikan. Biarlah pengurapan daripada Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu pada saat ini juga ya Bapa. Biarlah pengurapan itu yang mengajarkan terus, yang melatih kami untuk terus hidup dalam kebenaran. Kalau hari ini Tuhan Yesus ada beban, ada pergumulan yang berat di dalam setiap ataupun beberapa kehidupan jemaat-Mu. Saat ini Tuhan biarlah kami semua dapat terus memfokuskan pikiran kami kepada perspektif kebenaran. Biarlah hari-hari yang kami lewati, hari-hari yang kami jalani Tuhan. Di pagi hari, sepanjang hari kami dapat memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian dengan segala keadaan kondisi yang kami alami. Kami tetap percaya bahwa Tuhan telah melakukan perkara yang besar, perkara yang dahsyat untuk kehidupan kami. Kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, terus Tuhan menggelora, memfokuskan pikiran kami Tuhan untuk ke dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Saatnya aku berdoa sekali lagi Tuhan, biarlah firman-Mu bertumbuh dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, keluarga besar House of Joy yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya
harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya Bapak Ibu semua diberkati dengan firman Tuhan dan ibadah kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita dapat mengendalikan emosi dalam setiap kehidupan kita, kita akan meraih dan kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Mari banyak memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Di akhir dari ibadah ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu semua, mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, karena setiap pemberian saudara akan digunakan untuk seluruh operasional daripada pelayanan gerejanya House of Joy dan juga memberkati banyak orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberi sampai hari ini, tetap mendukung gerejanya, dan saya percaya kita semua memperoleh berkat yang berkelimpahan di dalam kasih karunia Tuhan. Dan mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini, dan saya berdoa untuk kita semua dan kita terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita.
Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, para pengerja dari keluarga House of Joy yang melayani Tuhan, yang telah menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, hamba-Mu berdoa setiap pemberian persembahan yang mereka berikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan berkati setiap kehidupan mereka di dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memperbesar kapasitas mereka, Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka, Tuhan yang memberkati keluarga mereka. Biarlah anugerah-Mu Tuhan selalu menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini hamba-Mu juga berdoa, kami bersyafaat untuk Indonesia, untuk pemerintahan kota Jakarta. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati Indonesia dan Jakarta Tuhan. Di dalam kebaikan Tuhan, kami semua dapat cepat keluar dari situasi pandemi pada saat ini dan berikan hikmat kepemimpinan atas Presiden dan seluruh jajaran pemerintahannya, gubernur dan seluruh jajaran pemerintahan ibu kota. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, gembala sidang kami, pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo, dan seluruh Bapak-bapak rohani kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati di dalam anugerah-Mu dan apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan sertai dan Tuhan jagai. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik daripadanya. Biarlah kasih karunia daripada Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai saudara, Tuhan memberkati kita. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.